Terima kasih sudah mengklik video ini. Sebelum memulai video ini jangan lupa like dan klik tombol subscribe. Dan juga nyalain loncengnya agar kalian nggak ketinggalan update terbaru dari Novel Art. Jangan lupa juga share ke teman kalian, agar teman kalian gak bosen di saat karantina. Dan semoga wabah ini cepat berlalu. Amin. Selamat menonton. Yang mereka mau jemput adalah direktur dari Big Estate, kata Stephen dengan percaya diri. Direktur Big Estate. Wajah Aldi penuh kekaguman. Pasti adalah orang yang masuk dalam daftar majalah Forbes. Omong kosong. Kekayaan 120 triliun. Mana mungkin tidak masuk daftar majalah Forbes? Stephen menatap Aldi dengan pandangan merendahkan. Hehe. Saat ini, Morphy tertawa merendahkan. Apa yang kamu tertawakan? Dasar norak. Sudah mau mati saja masih berani tertawa. Stephen menoleh dan memelototi Morphy. Morphy menggelengkan kepala dan berkata datar. Aku menertawakanmu bodoh. Bodoh. Stephen sedikit marah. Aku bodoh apanya? Yang kakak sepupumu dan yang lain mau jemput bukan direktur Big Estate. Morphy berkata dengan tenang. Bukan direktur Big Estate. Otakmu sudah digilas oleh mobilnya. Banyak pejabat perusahaan yang datang. Kalau bukan jemput direktur, memangnya menjemputmu. Stephen merendahkan. Selain direktur Big Estate, siapa lagi yang mempunyai hak untuk dijemput dengan 5 Rolls Royce? Kamu pintar juga. Morgan Chen tersenyum datar. Stephen kehabisan kata-kata. Kamu ini bodoh atau gila? Dia hanya asal bicara saja, tapi si bodoh itu malah menganggapnya benar. Direktur, aku lihat bocah ini dibuat bodoh saking terkejutnya dan mulai sembarangan bicara. Aldi menyindir. Pakaian di tubuh Morphy itu, bahkan mereka yang bekerja menjadi buruh saja merasa jijik. Mana mungkin dijemput oleh pejabat perusahaan dari Big Estate? Stephen tersenyum meremehkan dan berkata, ternyata keberanianmu hanya seperti ini saja. Ini baru kenyataan yang kecil. Kenapa sudah dibuat terkejut seperti ini? Morphy menghela napas. Kamu benar-benar tidak percaya mereka datang untuk menjemputku. Kalau mereka datang menjemputmu, aku makan lampu jalanan ini. Stephen menunjuk lampu jalanan yang ada di samping dan menyindir. Morphy tersenyum kecil. Takutnya gigimu kurang kuat. Baru saja selesai berkata, sebaris orang berjalan ke arah sini. Yang memimpin barisan adalah wanita seksi yang memakai dress ketat dan dengan stoking hitam. Wanita itu mengikat rambut tinggi-tinggi dan kelihatan sangat rapi. Aura yang terpancar dari tubuhnya mengandung karisma dewasa yang menarik. Wow, Clarissa, direktur eksekutif Big Estate. Dia adalah salah satu dari 10 wanita tercantik di kota Jinling. Biasanya selalu jarang muncul, kenapa hari ini menampilkan diri? Sebenarnya siapa yang bisa membuat wanita cantik seperti itu datang menjemput? Mungkin direktur besar sesungguhnya dari Big Estate. Tidak banyak orang jalanan yang berpikiran sama dengan Stephen, tapi kebanyakan orang tidak tahu siapa itu Clarissa. Yang orang-orang bisa lakukan hanya mengeluarkan ponsel dan memotret, lalu mempostingnya ke media sosial. Melihat wajah cantik Clarissa dan juga pinggang wanita itu yang kecil, Stephen tanpa sadar menelan air liur. Dia merasa perutnya agak bereaksi. Barang bagus seperti itu, seumur hidup ini dia tidak dapat memainkannya, tapi berimajinasi di otaknya masih boleh juga. Kakak sepupu. Stephen maju beberapa langkah dan menyambut dengan wajah tersenyum. Joseph adalah pria yang kelihatannya berumur 40 tahun lebih, kurus, dan memakai kacamata. Tubuhnya memiliki karisma yang tidak biasa. Begitu melihat Stephen, Joseph mengerutkan dahi. Apa yang sedang kamu lakukan di sini? Kakak sepupu, tidak ada apa-apa. Hanya saja ada 2 orang menyebalkan yang membuat aku marah di dalam kereta. Aku ingin menghajar mereka di sini. Stephen tersenyum nakal. Oh, Joseph berpesan, hati-hati, jangan sampai menimbulkan nyawa. Kakak sepupu tenang saja, aku tahu. Stephen segera berkata.
Oh iya, kakak sepupu, perusahaan kalian datang heboh seperti ini. Apakah datang untuk menjemput direktur perusahaan? Tanya Stephen. Joseph menggelengkan kepala dan berkata, bukan, untuk jemput orang lain. Orang lain. Stephen terdiam. Kemudian otaknya muncul pikiran gila. Tidak mungkin benar-benar menjemput si bodoh itu, bukan? Tapi baru saja pikiran itu muncul, Stephen langsung mengelak lagi. Si bodoh itu, kalau mempunyai kemampuan itu, maka tidak mungkin naik kereta api. Ada apa? Seperti melihat emosi Stephen tidak benar, Joseph bertanya dengan bingung. Tidak apa-apa. Stephen menggelengkan kepala dan berkata sambil tersenyum. Tadi di kereta api dua orang yang aku bilang menyebalkan. Salah satu di antara mereka bisa-bisanya bilang kalian datang untuk menjemputnya. Hahaha, kakak sepupu, kamu bilang lucu atau tidak? Setelah Stephen selesai bicara, dia sengaja melihat sekilas ekspresi Joseph. Menyadari Joseph malah tidak tersenyum, malah mengangakkan mulut menunjuk Morphy yang dikepung oleh Aldi dan berkata gagap. Stephen orang yang kamu bilang menyebalkan itu, bukan dia kan? Joseph menunjuk dengan tangan bergetar, dan senyum di wajah Stephen mulai kaku. Kamu bilang dong. Suara Joseph sedikit bergetar. Meskipun hatinya sudah ada tebakan, tapi dia masih tidak bersedia percaya. Orang yang Stephen bilang menyebalkan, adalah orang yang membuat semua pejabat perusahaan datang untuk menjemput. Stephen menelan air liurnya dan bertanya, kakak sepupu, orang-orang di perusahaan kalian tidak salah lihat kan? Orang miskin seperti itu, adalah orang yang mencari kerja di Jinling. Plak. Joseph menamparkan Stephen dengan kencang, bahkan daging di wajah Stephen yang ditampar sedikit bergetar. Kamu yang pekerja miskin. Stephen, kamu orang bodoh, bangsat. Mata Stephen memerah, apanya yang pekerja miskin, eksekutif direktur perusahaan saja sudah membungkukkan badan di hadapan orang itu. Tidak jauh dari sana, wajah Yasmin juga memucat. Dia tahu Clarissa. Bahkan kakeknya juga memuji Clarissa, merasa Clarissa adalah ratu di dunia bisnis, menyuruhnya belajar dari Clarissa dan menjadikan wanita itu sebagai role modelnya. Tapi sekarang, role model yang dia perlu belajar, malah membungkukkan badan kepada orang miskin yang dia anggap rendah. Hati Yasmin Liu mendapat pukulan yang sangat besar. Sebenarnya apa yang terjadi dengan dunia ini? Tuan Morphy, maaf aku datang terlambat. Clarissa berkata dengan hormat. Dia adalah manajer yang dipelihara oleh keluarga Wijaya. Statusnya tidak ada bedanya dengan pelayan keluarga Wijaya. Kekayaan keluarga Wijaya di Jinling dia yang bertanggung jawab. Penerus keluarga Wijaya ke depannya mau datang ke Jinling, dia tentu harus datang menyambut. Tidak apa-apa, aku juga baru sampai. Morphy tersenyum datar. Melihat hal itu, Aldi dan beberapa pria lain yang tadi masih marah-marah, langsung keringat dingin dan kaki mereka bahkan bergetar. Tuan Morphy, orang-orang ini. Clarissa menoleh ke arah Aldi dan beberapa pria lain. Orang yang bisa memimpin Big Estate, tentu juga pandai membaca keadaan. Jadi Clarissa dapat dengan jelas melihat Aldi dan orang-orang ini datang untuk mencari masalah pada Morphy. Morphy belum bicara, Aldi sudah berlutut di tanah dan berkata sambil menangis. Tuan Morphy, ampun, aku mempunyai orang tua yang berumur 80 tahun, anak berumur 3 tahun, aku bodoh. Petik 2. Morphy mengerutkan dahi. Dia saja belum mengatakan apapun. Kenapa Aldi sudah seperti ini? Pergi saja, aku tidak berencana cari gara-gara padamu. Morphy melambaikan tangan dan berkata, dia memang tidak berencana cari gara-gara dengan Aldi. Terlalu merendahkan diri. Terima kasih Tuan Morphy. Terima kasih Tuan Morphy. Aldi pergi dengan berlutut, dan hatinya semakin berterima kasih pada para leluhurnya. Stephen yang berdiri di samping, wajahnya memucat dan perutnya mulai mengulas. Wajah Joseph juga tidak terlalu baik. Masih lumayan kalau itu adalah direktur Big Estate, mungkin akan menimbang pada kontribusinya selama ini pada Big Estate, dan mengampuninya. Tapi masalahnya adalah, Morphy bukanlah direktur Big Estate. Posisi Morphy lebih tinggi lagi dari direktur Big Estate.
Kalau Morphy mau menghabisinya, sama sekali tidak perlu alasan. Bos Stephen, kamu lihat lampu jalanan ini. Morphy tidak mempedulikan Joseph, melainkan tersenyum kecil menatap ke arah Stephen. Stephen ingin menangis. Sama sekali tidak terpikir bisa bertemu dengan Morphy, orang yang begitu hebat, di kereta api. Jelas sekali, Big Estate yang dia idam-idamkan selama ini adalah kekayaan Morphy. Dia bahkan menyombongkan diri, menyuruh Morphy memohon padanya, agar dia membantu Morphy cari pekerjaan. Tuan Morphy, ampun. Stephen langsung berlutut ke atas tanah. Aku tidak pandai melihat orang, anggap saja aku sebagai kentut. Stephen mulai menamparkan dirinya sendiri. Benar-benar menamparkan dengan keras. Sama sekali tidak berperasaan dan kencang sekali bunyinya. Direktur, aku juga ada salah. Tidak seharusnya aku begitu memanjakan adik sepupuku, sampai membuatnya tidak takut pada apapun. Bahkan berani mencari gara-gara pada Tuan Morphy. Silakan Tuan Morphy hukum aku. Joseph berkata suara rendah. Saat ini dia tidak boleh menyelamatkan diri sendiri. Satu-satunya yang bisa dilakukan hanya inisiatif mengakui kesalahan. Dengan begitu baru mempunyai satu harapan. Clarissa tidak mempedulikan Joseph melainkan menatap Morphy. Hanya Morphy yang bisa membuat keputusan. Sudahlah, pergi sana. Morphy berkata dengan datar. Dia malas perhitungan dengan Stephen lagi. Dia percaya setelah masalah ini, Stephen juga tidak berani begitu sombong lagi. Orang rendahan seperti itu, sangat sulit bisa hidup panjang umur. Terima kasih Tuan Morphy. Terima kasih Tuan Morphy. Stephen sangat berterima kasih. Awalnya dia kira Morphy akan mematahkan satu kakinya sebagai hukuman. Tapi tidak terpikir, Morphy begitu besar hati. Sebenarnya yang Stephen tidak tahu adalah, bukannya Morphy besar hati, melainkan Morphy merasa perhitungan dengan manusia rendahan seperti itu juga ikut merendahkan harga dirinya. Joseph, setelah kembali kamu sendiri lapor kepada Departemen Logistik ya. Clarissa menatap Joseph dengan datar dan berkata, Morphy bisa tidak perhitungan dengan Joseph tapi dia harus memberikan pelajaran. Departemen Logistik. Apa bedanya dengan menendang dia keluar dari Big Estate? Wajah Joseph pucat tapi tetap berkata, terima kasih Direktur. Tuan Morphy, silakan naik ke mobil. Sudah aku perintahkan orang untuk membereskan vilamu di Jinling. Clarissa berkata sambil tersenyum. Tidak perlu. Cari hotel di sekitar sini dan antar aku ke sana saja. Morphy menggelengkan kepala. Dia masih harus memikirkan cara untuk menolong Evan. Tentu tidak boleh terlalu mewah. Gawat kalau sampai membuat keluarga Bai menyadari. Baik, Tuan Morphy. Meskipun bingung, tapi Clarissa juga tidak banyak bertanya. Kemudian Morphy dan Kim naik ke atas mobil Rolls-Royce yang plat mobilnya 88888. Yasmin yang berada di kejauhan terus menatap barisan Rolls-Royce itu pergi. Baru kemudian menghela napas lega. Dia sangat takut Morphy adalah orang yang perhitungan dan akan membalaskan dendam padanya. Tapi untungnya, dia yang sudah berpikir terlalu banyak. Dari awal sampai akhir, Morphy tidak melihatnya sekalipun. Saat ini, ketika memikirkan Morphy di atas kereta tidak mempedulikannya, Yasmin merasa sangat malu. Morphy bukan sengaja memainkan trik mendinginkan, hanya dirinya saja yang kepedean. 10 menit setelah pasukan Rolls-Royce pergi, datang sebuah mobil Porsche. Melihat mobil Porsche, Yasmin baru kembali tenang. Sayang, kamu baik-baik saja kan? Seorang nyonya berpakaian mewah turun dari mobil dan berjalan cepat ke hadapan Yasmin. Yasmin menggelengkan kepala dan berkata, Ibu, aku baik-baik saja. Sayang, bukankah kamu bilang di kereta bertemu beberapa orang yang menjijikan? Apakah mereka macam-macam padamu? Beritahu ibu, biar ibu bereskan mereka. Nyonya bertanya dengan perhatian. Wajah Yasmin memerah. Tidak ibu, aku yang salah paham. Benar tidak ada. Sang nyonya menatap Yasmin dengan tatapan curiga. Yasmin segera menggelengkan kepala. Tidak ada. Oh iya, Bu, apa kamu tahu siapa Rang di belakang Clarissa? Tanya Yasmin. Dia ingin tahu sebenarnya apa ia tar belakang Morphy. Clarissa. Wajah nyonya itu berubah dan segera bertanya.
Putriku, untuk apa kamu bertanya wanita itu? Kamu bukan mencari masalah dengan dia kan? Yasmin tersenyum pahit. Tidak, aku tadi melihat dia membawa sekelompok orang ke sini untuk menjemput orang. Ibu juga tidak tahu latar belakang Clarissa, tapi pernah mendengar kakekmu bilang, latar belakangnya terlalu menakutkan. Keluarga yang berada di belakangnya, bahkan bisa masuk dalam peringkat 5 besar terkaya di negara ini. Nyonya berkata dengan ekspresi serius. Bersamaan dalam hati juga penasaran. Jangan-jangan keluarga di belakang Clarissa, ada yang datang ke Jinling. Begitu kaya, Yasmin dibuat terkejut. Dia sudah berusaha menaikkan status Morphe, tapi tetap tidak terpikir, masih lebih tinggi lagi. Di satu negara ini, bisa masuk peringkat 5 besar, maka keluarga mereka, di depan keluarga seperti itu, sama sekali tidak ada apa-apanya. Putriku, jangan berpikir begitu banyak. Kalau tidak terjadi masalah di luar dugaan, keluarga kita, selamanya tidak akan ada hubungan dengan keluarga seperti itu. Cepat pulang dengan ibu, Tuan David masih menunggumu di rumah. Sang nyonya segera berkata. David baik. Yasmin tersenyum pahit dan berkata, Ibu, aku tidak ingin bertemu dengannya. David adalah jodoh yang diatur oleh keluarganya, tapi Yasmin tidak ada perasaan kepada pria itu. David adalah orang yang terkenal karena playboy. Di Universitas Jinling mereka saja ada puluhan wanita yang dibuat hamil. Yasmin paling benci pada orang mesum seperti itu. Sayang, omong kosong apa yang kamu katakan? Ayahmu tidak mudah baru mengenalkanmu pada Tuan Bai. Kalau kamu tidak menemui dia sekarang, bukankah namanya membuat ayahmu kelihatan buruk? Selain itu Tuan Bai juga akan malu. Sang nyonya berkata dengan tegas. Keluarga Liu adalah keluarga lapisan ketiga kaya di Jinling. Sedangkan keluarga Bai ada di lapisan kedua. Bahkan di lapisan kedua, keluarga Bai juga termasuk yang hebat. Bisa dibilang sekarang keluarga Liu sedang mendekatkan diri dengan keluarga Bai. Tapi, David, dia Yasmin ragu, ingin mengatakan Davi mesum.